Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia dari kelompok 4 Angkatan 1 Latsar CPNS Kemenkes Bapelkes Batam 2021. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan berbagi kepada teman-teman tentang hasil benchmarking online yang kami lakukan pada beberapa perusahaan swasta maupun BUMN yang ada di Indonesia. Lokus benchmarking saya pada kali ini adalah PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia melalui aplikasi Gojek menawarkan layanan moda transportasi online yang sangat berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih nilai-nilai dasar perusahaan yang ditanamkan oleh Gojek sehingga bisa berkembang pesat sampai saat ini? Berawal dari mimpi Gojek membantu memudahkan kehidupan orang banyak melalui teknologi, Gojek memiliki 3 pilar utama, yaitu speed, innovation, dan social impact. Speed adalah kecepatan mereka bekerja, inovasi adalah darah mereka, dan social impact adalah tujuan mereka untuk memberikan dampak sosial kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dari 3 pilar nilai Gojek tersebut, dapat kita aplikasikan dan kita terapkan sesuai dengan nilai dasar ASN aneka yang sudah kita pelajari. Kalau menurut Kak Ayu dan Bang Adit gimana? Terima kasih Amel buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ais Stefani Hernanda, CPNS Kemenkes 2019, Angkatan Pertama Kelompok 4. Nah, saat ini saya akan mencoba menjelaskan benchmarking terhadap salah satu bank BUMN terbesar Indonesia, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia yang lebih dikenal nama BRI. BRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan bank komersial tertua di Indonesia. Nah, sebagai bank tertua, BRI masih konsisten dalam memberikan pelayanan kepada UMKM sampai detik ini. Nah, nilai-nilai organisasi atau kelebihan BRI dibandingkan dengan yang bank lainnya, yang pertama, mempunyai jangkauan yang luas. Nah, memberikan kemudahan akses transaksi bagi masyarakat di berbagai penjuru negeri merupakan salah satu tujuan utama BRI. Maka dari itu, Bank BRI menawarkan tabungan bersama yang memiliki jaringan luas serta memiliki fitur e-banking dan memudahkan akses secara online. Yang kedua, menjangkau berbagai macam nasabah. Nah, sudah tidak asing lagi kalau Bank BRI memiliki kantor cabang pembantu sampai ke pelosok negeri. Nah, Bank BRI masih melihat bahwa pasar perbankan domestik masih sangatlah besar. Hal ini terlihat dari masih rendahnya rasio penduduk Indonesia yang sudah memperoleh layanan perbankan. Nah, untuk itulah maka Bank BRI masih memprioritaskan untuk melayani dan mengembangkan pasar perbankan di dalam negeri. Seterusnya, memiliki fitur e-banking yang berkualitas. Nah, layanan e-banking BRI seperti internet banking dan mobile banking menawarkan pengalaman pengguna yang mudah serta keandalan guna mendukung kenyamanan Anda. Jadi, tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk mempelajari fitur-fiturnya. Kemudian, mengirim uang secara rutin dan otomatis. Nah, kalau misalnya kita memiliki angsuran bulanan, BRI memiliki produk seperti automatic fund transfer, account sweep, dan automatic grab fund yang bisa digunakan untuk mengirim uang secara rutin dan otomatis sesuai dengan keinginan Anda. Jadi, dengan untuk membayar angsuran bulanan bisa menggunakan AGF atau Automatic Grab Fund. Kemudian, kelebihannya memberikan perlindungan dari risiko kecelakaan diri. Jadi, manfaat BRI tersebut selain perlindungan dana Anda, BRI juga memiliki layanan yaitu jaminan perlindungan kecelakaan diri dengan nilai manfaat 250% dari saldo saat ini hingga 150 juta. Seterusnya, Bank BRI merupakan bank pertama memiliki satelit. Nah, ini sangat berguna sekali. Kenapa? Karena BRI satelit ini diharapkan dapat mengurangi permasalahan jaringan, gangguan pada jaringan komunikasi, serta memberikan efisiensi biaya sewa jaringan. Nah, sekarang kita analisis anekanya pada Bank BRI. Yang pertama, akuntabilitas. BRI sebagai salah satu pemerintah unggul dalam pemerolehan nilai dibandingkan bank nasional lainnya. Terkait kebijakan akuntabilitas, BRI mendeskripsikan kerangka keuangannya dan investasi pada isu sosial dan lingkungan. Selain itu, bank juga mempublikasikan penjabaran portofolio berdasarkan wilayah, skala, dan sektor ekonomi. Jadi juga menyediakan informasi hasil voting RUPS sebagai transparansi terhadap masyarakat.
Jadi, BRI mempertimbangkan umpan balik dari nasabah terkait dengan laporan berkelanjutan melalui wawancara. Nah, umpan balik ini diharapkan dapat berguna untuk terkait kinerja berkelanjutan. Yang kedua, nasionalisme. Nah, BRI memiliki program Siswa Mengenal Nusantara atau SMN di Jayapura, Papua. Jadi, Bank BRI berpartisipasi aktif untuk memupuk rasa nasionalisme para pelajar. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat merasakan kehadiran Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN yang memiliki jaringan perbankan terluas di Indonesia. Nah, nilai ini sesuai dengan nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada etika publik, kesesuaian dalam pengelolaan kerahasiaan user ID dan password untuk pengamanan dan menghindari kesalahan password merupakan hubungannya dengan tanggung jawab pada nilai etika publik. Yang keempat, yaitu komitmen mutu. BRI terus melakukan inovasi dalam setiap layanan perbankannya. Inovasi ini meluncurkan layanan digital saving untuk para nasabah. Jadi, platform terbaru Bank BRI ini, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening dengan teknologi face recognition dan digital signature. Jadi, nasabah nggak harus perlu ke kantor, apalagi pada zaman sekarang, corona ini bisa mengurangi tatap muka dengan Bank BRI. Kemudian anti korupsi. Seiring dengan penerapan good corporate governance, maka PT Bank BRI ini berupaya memagari para pejabat dan karyawannya dari upaya gratifikasi dengan cara menjalin kerjasama dengan KPK. Jadi ditandai dengan penandatanganan komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi oleh Direktur Utama BRI. Jadi program ini merupakan momentum dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap nasabah kepada BRI. Jadi dengan menerapkan prinsip GCG kepada seluruh jajaran BRI, BRI berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan prinsip GCG, yaitu transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Nah, demikian saja. Dipersilakan kepada Saudara Adit. Terima kasih. Akan bumi telah musnah, seolah sang maha beri sebuah makna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya, peserta Latsar CPNS Kemenkes tahun 2021. Baik, pada tugas benchmarking kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh atau perusahaan yang saya ambil sebagai benchmarking saya. Pada tugas kali ini saya mengambil PT IPC Pelindo 2 sebagai bahan benchmarking saya dengan tokohnya, yaitu Bapak R.J. Lino selaku mantan Direktur Utama PT IPC Pelindo 2. Berdasarkan nilai-nilai aneka yang ada dari sosok Pak R.J. Lino, kita bisa mengambil beberapa nilai. Yang pertama adalah tentang akuntabilitas, yaitu bagaimana beliau melakukan transparansi, kemudian konflik of interest dengan tidak mengizinkan anggota keluarga untuk bekerja di bawah perusahaan yang dia pimpin. Kemudian beliau juga berani menolak kebijakan-kebijakan yang memperlambat kerja dari perusahaan. Kemudian beliau juga dengan inovasinya, dengan komitmen mutu, mampu menciptakan aplikasi sehingga untuk pendaftaran bongkar muat peti kemas itu bisa dilaksanakan dari jauh melalui handphone, sehingga tidak perlu ke kantor lagi untuk melakukan pendaftaran. Mungkin itu sedikit nilai aneka dari hasil benchmarking saya terhadap sosok Bapak R.J. Lino selaku mantan Direktur Utama PT IPC Pelindo 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.